ke bab tawaf. Kita sampai kepada bab tawaf. Tawaf rukun di dalam umroh dan rukun di dalam haji. Dan tawaf ada macam-macam. Ada tawaf wajib yang merupakan rukun, ada wajib bukan rukun, ada tawaf sunnah. Dan cara bertawaf ini disebutkan di sini, cara bertawaf ini adalah penjelasan pertama menutup aurat. Kalau ingin tawaf harus menutup aurat. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, tolong perhatikan, semoga bisa umroh beneran, haji beneran. Di dalam madhab Syafi'i wajib menutup aurat. Seperti Anda di dalam sholat. Laki-laki pakai baju ihram, pusatnya jangan kelihatan. Jika pusatnya ikut mengintip Ka'bah, tidak sah. Pusat, puser. Nah, jangan biarkan, wahai para bapak-bapak, puser Anda tuh ngintip Ka'bah. Ikut tawaf. Ya, dia harus ditutup. Ini harus paham, karena aurat bagi kaum pria adalah antara lutut dengan pusar. Pusar atau pusat sih? Pusat juga boleh, karena pas di tengah-tengah pusat sini. Pusar. Nah, wanita pun juga demikian, seperti layaknya Anda sholat. Jaga aurat Anda. Dalam madhab kita Imam Syafi'i, aurat yang harus ditutup adalah seperti aurat ketika melaksanakan sholat. Mungkin ada yang berkata, waduh pas umroh kemarin saya nggak pakai kaos kaki nih, gimana? Pas umroh kemarin, wadah pusat saya bukan segera ngintip, melototin Ka'bah. Gimana nih? Karena mungkin perut saya agak nonjol ke depan sehingga yang namanya sarung turun ke bawah. Apa? Baju ihram. Ini bagaimana nih? Sudah terjadi. Ini kita bahas nanti. Yang penting ini ke depannya hati-hati. Bicara yang akan datang ini. Yang lalu biar berlalu. Ada jawabannya bagi yang telah berlalu. Baik laki-laki maupun perempuan. Aurat di dalam sholat. Dalam hal ini hendaknya para wanita lebih waspada. Jangan sampai kakinya terlihat. Sebab bila terlihat berarti dianggap tidak menutup aurat. Maka tawafnya tidak sah. Tawaf. Baik, faham di dalam madhab Syafi'i. Ada kami hadirkan di sini madhab lain, tapi bukan untuk bikin main-main. Untuk memberikan solusi. Di saat terjadi kecelakaan, kebuka pusatnya tadi. Tapi pusat harus tetap ditutup, wahai kaum pria, bapak-bapak. Karena pusat Anda tuh aurat, orang yang lihat jadi dosa. Seperti seorang perempuan membuka auratnya. Membuka kepalanya, membuka lehernya. Itu adalah membuka aurat. Kalau yang melihat satu orang, dosa satu orang, wahai wanita solehah. Jika yang melihat dua orang yang melihat dosa dan Anda juga dosa wanita solehah. Anda solehah loh ya, nggak usah marah, kami bilang begini. Kalau yang melihat 5 orang, dosa 5 orang. Anda juga mendapatkan bagian dosa, karena Anda menjadi sebab dosa. Kalau yang melihat 1000 orang, berarti 1000 orang berdosa. Anda menjadi sebab. Maka tutuplah auratmu, wahai wanita solehah. Baik, kita lanjutkan di dalam tawaf, Anda menutup aurat seperti di dalam sholat. Namun, ini keadaan tertentu, bukan berarti setelah ini Anda boleh membuka aurat, boleh. Adapun dalam madhab Hanafi, harus paham makna ini. Menutup aurat tidak menjadi syarat sahnya sholat, bukan berarti Anda lalu tawafnya seperti orang jahiliyah, tidak pakai baju. Ini kan kebodohan. Madhab Hanafi mengatakan tawaf dengan tersingkapnya aurat tetap sah. Ya, tapi dosanya dosa membuka aurat. Karena tidak dianggap sebagai syarat sah, seperti tidak dianggap sebagai syarat sahnya tawaf, tawafnya enggak terganggu dengan membuka aurat. Tapi dosanya dia dosa membuka aurat. Dalam madhab Hanafi tetap sah dalam keadaan tersingkap auratnya. Nah,
Nah, kami hadirkan di sini pendapat madhab Abu Hanifah ini untuk solusi jika terjadi misalnya ibu-ibu kaos kakinya bolong. Misalnya orang sepuh yang mungkin susah menjaga auratnya sehingga ada sering kerudungnya miring. Artinya yang suka miring-miring hanya sepuh saja. Kalau muda-muda miring berarti dia sepuh sebetulnya. Nah, pendapat ini bisa saja dipakai di saat kita menemukan seorang wanita setelah selesai tawaf misalnya. Selesai tawaf di kamar bercerita bahwa kaos kakinya lepas keinjak orang atau robek. Jangan balik lagi, kasihan dia sudah seumur begitu balik lagi. Ya sudahlah kamu ikut mazhab Hanafi kan taklid setelah melakukan pekerjaan ada yang mengatakan boleh kan begitu sudahlah enggak apa-apa. Digampangkan dari orang awam kok. Begitupun bagi orang tua, usia lanjut, atau orang sakit yang sulit baginya menutup aurat dengan sempurna. Maka pendapat ini adalah solusi kemudahan yang perlu dihadirkan dalam keadaan tertentu untuk kemudahan. Bukan berarti setelah itu Anda seenaknya, mentang-mentang sah lalu Anda buka kerudung Anda di sana, Anda dosa dengan membukanya. Harus paham. Tidak beda seperti kalau lagi puasa, kemudian orang membuka auratnya, puasanya sah-sah. Orang puasa, perempuan jalan-jalan di pasar telanjang, puasanya sah, ya sah, tapi dosa, ngapain telanjang? Kan hanya orang gila yang telanjang. Kalau orang gila nggak batal, nggak dianggap puasanya. Baik, ini adalah masalah tawaf. Ini kemudahan sengaja kami hadirkan karena memang ini pernah terjadi yang demikian ini. Ya pun sudah dikasih pembekalan itu namanya kaos kaki, ada kaos kaki yang hanya sekedar atau kaos kakinya kepanjangan, ujungnya keinjak sama orang. Kita jalan, ketinggalan itu kaos kaki. Bisa jadi itu, dan mungkin sekali. Makanya sengaja kami hadirkan di sini, bukan dijadikan prioritas, bukan kita langsung dari awal buka aurat, tidak. Jika ternyata di perjalanan itu tersingkap, kemudian bingung cara menutupnya, sudahlah, ikut mazhab Abu Hanifah. Dianggap sah, dan melanjutkan amaliyah selanjutnya, manasik selanjutnya. B. Bersuci dari hadas dan najis. Harus Anda terbebas dari najis dan hadas, kecil dan besar. Harus punya wudu. Harus punya wudu. Suci dari haid. Enggak boleh dia punya haid. Nanti masalah pembahasan haid, nanti masalah haid akan dibahas di penghujung. Ini nanti di akhir pembahasan. Syarat sahnya tawaf yang kedua adalah suci dari hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Jika berhadas kecil maka wajib berwudu, sedangkan jika berhadas besar maka wajib mandi besar. Begitu juga jika terkena najis, bajunya terkena najis jangan dipakai. Ganti yang suci. Maka harus bergegas menyucikannya. Bergegas menyucikannya, harus suci. Nah, nanti ada najis yang dimaafkan, di babnya beda nanti. Mungkin perlu disisipkan juga. Ditambahkan nanti, dicatatkan. Berikutnya ada catatan kaki, udzur-udzur karena najisnya. Baik. Memang begitu, kalau buku sekali lagi yang nulis masih hidup, nanti ada tambahannya terus. Nah, cetakan pertama dengan kedua beda, ada tambahan. Cuman mungkin tambahannya dijadikan catatan kaki aja. Baik, kemudian menjadikan Ka'bah di samping kiri. Menjadikan Ka'bah di samping kiri. Jadi kita berjalan Ka'bah di kiri, bukan di depan. Kalau ini Ka'bah, ya sudah kita di Ka'bah di kiri, harus terus di kiri. Kalau kita berjalan Ka'bah di hadapan kita tidak sah tawafnya, terputus. Anggap saja kita begini kedorong sama orang, lalu kita menghadap ke Ka'bah, bergeser sedikit, geseran ini menjadikan tawaf kita tidak sah. Harus mundur lagi, nyambungin lagi. Nah itu.
Syarat sah tawaf yang ketiga adalah menjadikan Ka'bah berada di samping kiri seseorang yang sedang tawaf. Posisi pelaksana haji atau umrah menghadap ke depan dan Ka'bah berada di samping kiri. Harus begitu terus sampai selesai. Perhatian, ini biasanya banyak yang salah kalau kita tulis begini. Bagi seseorang yang ingin mencium hajar aswad, ini kadang-kadang dia kalap, melihat wajah langsung meluncur. Dan sementara kalau mau mendekat hajar aswad itu tidak hati-hati. Jadi kelihatan hajar langsung mengkol gini, set. Di saat dia menghadap menuju ke hajar aswad, kedorong maju. Nah ini kedorong. Jadi saat kedorong ini ada beberapa langkah atau jengkal yang dia berjalan di tempat tawaf tidak menghadap ke depan, tidak menjadikan Ka'bah di kirinya, maka sejengkal yang kelewatan ini menjadikan tawafnya tidak sah. Makanya kalau ingin mencium hajar aswad itu bergesernya nyisir pelan. Pelan. Ini hajar aswad. Dari sini. Jadi pelan-pelan. Dari ujung sudah ngerasa. Sudah mulai mendekat, merapat. Merapat. Nah, kalau ternyata waktu nyium hajar aswad tergeser gini, mundur lagi harus. Agar sambung. Nah, cuman kalau sudah di hajar aswad, memang itu hitungannya sudah selesai. Tinggal nanti hitungan berikutnya. Sebab nanti memulainya tawaf itu kan kirinya di hajar aswad, kanannya di lampu hijau. Itu. Jadi harus kanannya harus kena lampu hijau. Maksudnya kalau seandainya kita dikasih tangan panjang bisa nyentuh langsung. Gini. Ini hajar aswad, sana lampu hijau. Loh ini hajar aswad lampu hijaunya nggak kena, nggak sah. Biasanya miringnya terlalu berlebihan. Jadi gambarannya harus begitu. Kalau ingin memulai tawaf nanti disebutkan hajar aswad di kiri, lampu hijau di kanan. Nah, seperti itu. Bagian hajar aswad, jangan sampai mencium hajar aswad dengan melakukan kesalahan yang membatalkan tawaf, yaitu berjalan menghadap ke hajar aswad kemudian tergeser ke kanan arah tawaf. Karena tindakan yang seperti ini menjadikan tawafnya tidak sah, sebab ini tidak menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Sebab Ka'bah di hadapannya tergeser menjadi tidak sah tawafnya. Hati-hati dan jangan takut. Sudahlah, enak kok, nggak usah masalah. Yang biasanya menjadi masalah orang yang teledor itu saja. Ini saja insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita kembali kepada kitab At-Targhib At-Tarhib. Kita sudah masuk bab baru. Babnya ini bab susulan. Evaluasi kalau susulan itu. Bukan perencanaan. Mestinya ini dibaca sebelum Ramadan. Karena kebetulan ini bab puasa. Bab puasa baru kita baca sekarang. Karena memang ini kita bukan kitab puasa. Bukan kitab puasa. Kitab Targhib At-Tarhib itu adalah kitab tentang himbauan-himbauan untuk melakukan kebaikan, himbauan-himbauan apa untuk menjauhi kemaksiatan, apa larangan-larangan. Dan sekarang masuk bab puasa. Tidak apa-apa, sekaligus evaluasi. Kemarin kita sudah melaksanakan atau belum, begitu saja. At-targhibu fi shaumi ramadhana wa ta'kidu wujubihi. Himbauan atau himbauan atau ajakan puasa Ramadan dan pengukuhan tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kalau bicara tentang kewajiban tentu yang jelas puasa Ramadan itu wajib. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba, puasanya jelas diwajibkan. Cuman kum di sini atas kalian itu siapa? Maka nanti kembali kepada yang pernah kami hadirkan tentang 9 orang yang boleh berbuka puasa. Jadi wajib berpuasa kecuali untuk 9 orang tersebut. Kalau Anda termasuk golongan orang 9, Anda boleh nggak berpuasa. Yang sudah disebutkan pada bab pembahasannya. Yang selain daripada 9, wajib dia berpuasa. Kalau tidak, dosa. Siapakah 9 orang itu? 9 orang yang tidak wajib berpuasa adalah anak kecil, orang gila. Anak kecil, ada penjelasan panjang lebar, sebelum balik dia tidak wajib puasa, tapi kalau sudah tamyiz wajib kita ajari puasa. Tapi belum wajib bagi dia. Anak kecil, orang gila. Jadi anak kecil, yang masih kecil, yang belum tamyiz, bebas sebebas-bebasnya. Tapi kalau sudah tamyiz, kita wajib mengajari puasa, biarpun belum tuntas. Sudah kita bahas. Orang gila tidak wajib puasa. Orang gila tidak wajib puasa. Kalau ada orang pengen bebas tidak puasa dan tidak dosa, cukup jadi orang gila.
Gila beneran. Kemudian, setelah itu, orang sakit. Sakit beneran. Ini pembahasan singkat saja. Sakit ya sakit yang memberatkan baginya untuk berpuasa. Bukan sakit jerawat. Sakit yang memberatkan baginya puasa. Maka bagi dia boleh berbuka puasa. Sakit yang memberatkan baginya berpuasa. Kemudian orang tua. Maksudnya tua di sini adalah yang umurnya atau ketuaannya itu menjadikan dia seperti orang sakit. Dan memang orang sakit itu kayak orang tua kayak orang sakit. Sudah satu. Kurang lebihnya begitu. Jadi orang tua yang sepuh dan berat baginya berpuasa tidak wajib berpuasa. Ini makanya jangan dipaksa kakek kita di rumah untuk puasa. Kemudian ini satu pasang kan itu. Tidak wajib berpuasa haid hamil sama menyusui. Yang hamil menyusui baginya adalah memberatkan. Atau mengkhawatirkan, menjadi khawatir akan dirinya atau akan janinnya. Hamil sama menyusui. Dan kami ingatkan ibu tidak usah takut hamil. Karena ternyata Anda boleh buka puasa, tenang aja. Bisa jadi seorang wanita solehah ternyata 40 tahun tidak pernah puasa Ramadan. Ajib. Tapi solehah banget dia. 40 tahun nggak pernah puasa Ramadan. Karena nasib baik bagi dia. Melahirkan, nyusui, melahirkan, menyusui, melahirkan, nyusui, melahirkan, nyusui, melahirkan. Anaknya 16. Jadi selama hidupnya kayak tidak pernah puasa Ramadan. Nggak dosa dia. Cuma nanti kalau sudah selesai, nggak hamil, nggak nyusui, kodok. Suamimu suruh nemen itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kemudian haid, nifas, haid dan nifas. Haid dan nifas. Tidak wajib berpuasa kalau dalam keadaan haid. Kemudian yang terakhir bepergian. Ini kurang lebihnya seperti itu. Kemarin sudah yang berarti anak kecil, orang gila, orang sakit, orang tua, orang hamil, menyusui satu paket. Kemudian haid dan nifas. Yang terakhir sendiri bepergian. Musafir, nggak wajib berpuasa bagi dia. Di antara 9 ini ada yang wajib qadha, wajib fidyah. Ada qadha saja, nggak pakai fidyah. Ada fidyah saja, nggak pakai qadha. Ini bukan pembahasan hari ini, pembahasan fikih puasa yang pernah kami ajarkan. Ada buku praktis puasa. Mohon dari tim segera dikeluarkan dong buku puasa. Kalau tidak keluar-keluar, padahal puasa sudah diajarkan setiap tahun. Tim pustaka, keluarkan kita puasa. Segera. Baik, kemudian setelah itu kita hadirkan riwayat-riwayat tentang puasa, keutamaan berpuasa. Selesai. Jadi bagi selain 9 orang itu, maka dia wajib berpuasa. Kalau Anda tidak gila, Anda bukan anak kecil, Anda tidak sakit, Anda bukan tua renta yang repot, Anda bukan haid, Anda bukan nifas, Anda bukan bepergian, Anda wajib berpuasa. Wa an Abi Hurairah dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, dengan keyakinan bahwa Ramadan adalah puasa diwajibkan oleh Allah, kutiba alaikumusiyam, wahtisaban, dan mengharap, ihtisab mengharap ridho Allah, pahala dari Allah. Kalau puasanya memang betul-betul karena Allah, meyakini bahasanya itu kewajiban dari Allah, dan mengharap ridho Allah karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang lalu. Cuman dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Sebab kalau dosa besar syaratnya harus tobat khusus. Dosa kecil rontok bersama puasa. Dengan catatan tidak mengentengkan dosa kecil. Melakukan dosa ini kan dosa kecil, nanti puasa juga rontok. Nah, ini nggak boleh, kalau ngentengin dosa kecil jadi gede. Karena dosanya bukan karena dosanya karena meremehkan dosa. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin Nasa'i, ada riwayat lain dari Imam Nasa'i an Qutaibah an Sufyan, dari Sayyidina Qutaibah dan Sayyidina Sufyan, beliau mengatakan menambahkan riwayat wa ma ta'akhkhar, dosa yang lalu, dan wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang.
Jadi dosa yang lalu, dosa kecil di tahun lalu, dosa yang akan datang diampuni. Allah Maha Pengampun. Qala al-musannif, berarti ini asalnya, aslinya kitab ini adalah At-Targhib ini adalah Imam At-Tirmidzi. Ini mukhtasornya. Ini mukhtasornya. Tafarrada bi Qutaibah. Ini adalah hadis riwayat Imam Qutaibah saja, sendirian. Tafarrada sendiri dalam meriwayatkan hadis ini. Tambahan tersebut. Sehingga tambahan ini hampir jarang kita dengar. Tapi tidak apa-apa. Allah Maha Kasih kita sebut dan tidak mustahil. Tidak. Bagi Allah tidak susah untuk mengampuni dosa yang akan datang juga. Rawal Baihaqi, berkata Imam Baihaqi. Hadis Ibnu Mas'ud, dari hadisnya dari Abdul Mas'ud, fi akhirih, di ujungnya ada bunyi begini. Walillahi azza wa jalla inda kulli fitrin min syahri ramadhana. Walillahi, dan bagi Allah. Artinya Allah akan memberikan kulla fitrin, setiap saat berbuka. Min syahri ramadhana, di bulan Ramadan. Kulla lailatin, setiap malam, setiap hari. Utaqa'u minan nari, orang-orang hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka Allah. Situna alfa, 60.000. 60.000. Lihat, Maha Kasih Allah. Dan insya Allah kita dapat bagian. Biarpun buat Nabi Muhammad jutaan, tapi kan setiap tahun berulang-ulang ini. Wa idza kana yaumul fitri, pas di hari rayanya. A'taqallahu, Allah membebaskan mithla ma a'taq fi jami'i syahri, seperti yang Allah telah memerdekakan di semua bulan. Jadi 60 kali 30. Satu berarti 60.000. Berapa? 60.000 kali 60. Sebab 30 harinya kali 60.000 plus 1 harinya seperti 1 bulan. Tentunya maksudnya Allah membebaskan itu siapa yang dibebaskan? Kan begitu. Ya, tentunya dibebaskan yang lebih layak, pantas untuk dibebaskan, yang memang dia peduli dengan Ramadan, yang imanau wahtisabat tadi. Sehingga dari sini termasuk riwayat ini menjadikan ulama menganjurkan kita untuk menghidupkan di hari raya agar kita mendapatkan bagian ini. Biarpun tidak ada riwayat khusus tentang menghidupkan hari raya, malam hari raya, akan tapi riwayat-riwayat ini bisa digabungkan bahwasanya hari raya itu hari Allah membebaskan dari api neraka sebanyak 60.000 kali 6 kali 30 di hari rayanya saja. Sebagian ulama mengatakan begitu banyaknya, lebih dari itu. Bilangan bukan harus seperti itu, akan tapi ini gambaran tentang banyaknya hamba yang akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Semoga kita golongan mereka. Thalathina maratan 30 kali, 30 plus 30. Sitina alfa, sitina 60 kali 30 tambah kali 30. Wa Nabi Hurairah, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW qala, bersabda, idza jaa ramadhanu, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, dibuka pintu surga. Dibukanya pintu surga juga para ulama menjelaskan berbeda. Dibuka dengan sesungguhnya itu ya dibuka pintu surga. Sebab menurut madhab kita Imam Syafi'i, menurut madhab kita madhab ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya surga sudah diciptakan oleh Allah. Surga sudah ada dan diciptakan oleh Allah. Itu yang kita yakini. Surga ada. Di sana ada sebagian kaum seperti kaum Mu'tazilah mengatakan surga belum diciptakan. Menurut ahli sunnah, sebab sudah uiddat lil mu'az, banyak surga uiddat disiapkan, kan sudah disiapkan. Banyak uiddat lil muttaqin disiapkan. Berarti sudah ada. Menurut madhab ahli haq, ahli sunnah wal jamaah, surga sudah ada, dibuka beneran. Bisa saja dibuka beneran. Tapi sebagian menafsiri dibuka itu artinya sebab orang masuk surga begitu mudah. Mungkin kalau kita berpikir sederhana begini,
Di luar Ramadan Anda bisa sholat berapa rakaat sih, Bu? Bisa enggak 23? Berat. Tapi di Ramadan enteng. Ada 3 sama-sama. Puasa Senin Kamis pun sudah prestasi dahsyat. Ramadan full. Kan begitu? Baca Quran hari ini Masya Allah selembar pun adalah Masya Allah sudah ngos-ngosan. Banyak alasan. Tapi Ramadan bisa khatam 2 kali, 3 kali. Jadi artinya memang kemudahan untuk masuk surga dibukakan oleh Allah di bulan Ramadan. Maknanya itu yang kedua. Wa khuliqat abwabun nari, dan ditutup pintu neraka. Bisa jadi ditutup dengan sesungguhnya memang, atau memang maknanya adalah sebagaimana mengatakan cara jalan menjauhi kemaksiatan dimudahkan oleh Allah bagi pilihan Allah. Wa suffidatis syayatinu, dan dibelenggu syaitan. Ini juga 2 makna, dibelenggu secara sesungguhnya. Sehingga tidak ada setan yang berkiprah dalam dunia goda menggoda. Nah, akan tapi ada sebagian maknanya sufidat itu sempit, disimpitkan langkah setan. Sebab budaya kebaikan terwujud sehingga setan pun susah mengajak orang jangan puasa, pada puasa juga karena sudah menjadi budaya puasa. Ada sebagian mengatakan betul-betul dibelenggu itu setan. Lalu tapi kalau masih ada orang bermaksiat, ada orang tergoda, itu bukan godaan setan. Akan tapi karena hawa nafsunya sudah akrab dengan setan, sehingga kebiasaan setan dilakukan oleh orang yang nuruti hawa nafsunya. Sebab komunikasi setan dengan kita adalah dengan hawa nafsu kita. Bukan dengan hati kecil yang bersih. Hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita sudah terlatih oleh setan di luar Ramadan, masuk Ramadan sudah terbiasa. Sama kebaikan yang sudah biasa dilakukan di luar Ramadan, karena menjadi terbiasa, masuk Ramadan aman. Begitu juga kejelekan-kejelekan. Nah, ini makna. Begitulah para ulama dengan penafsiran terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Wa anhu, dari Imam Abu Hurairah juga. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, 3 orang. La turaddu da'watuhum, yang tidak ditolak doa-doa mereka. Indah. As-sha'imu hatta yuftira. Orang puasa sampai berbuka. Sehingga gambaran doa dikabul itu di saat dia memulai berpuasa. Terbitnya fajar shadiq, jeder. Sepanjang inilah saat dikabul doanya. Sehingga tidak salah jika ada orang doa puasa sebelum berbuka. Jangan disalahkan. Kadang-kadang orang berbuka, Allahumma doa. Tidak. Anda boleh berbuka pas menjelang puasa. Menjelang berbuka. Ada di saat berbuka. Sebab ada yang indal iftar. Boleh sebelum berbuka berdoa sejenak agar mendapatkan bagian doa yang dikabul ini. Bisa saja pas berbuka. Dan boleh setelah berbuka. Karena ada sebagian meributkan urusan begini seolah-olah yang tidak sama kayak pelanggaran, kayak masuk neraka atau bagaimana. Ya, ini masalah. Ini pernah kami hadirkan dalam catatan kecil kami tentang saat berbuka dan doa berbuka. Yang jelas ini disebutkan sepanjang hari dia akan dikabul doanya. Maka banyaklah berdoa, memohon, berzikir. Hatta yuftira, sampai berbuka. Wal imamul adil, imam adil. Imam yang adil. Adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap keluarganya, adil kepada umatnya. Yang meletakkan sesuatu kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Adil. Ini luar biasa. Doanya dikabul kalau seandainya kalau seandainya hari ini ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kita berbondong-bondong minta doanya dikabul. Jadi imam itu pemimpin, ya perlu kita hormati. Jujur kalau seandainya Umar bin Abdul Aziz datang, kita cium tangannya, kalau sampai kakinya. Nah, jadi hormat kepada pemimpin yang adil juga sah. Kan ada gambaran yang bukan dari sahabat Nabi, seorang imam yang sangat masyhur dengan keadilannya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Gambarannya seperti itu. Coba kalau datang ke tempat kita hari ini beliau, ya kita cium tangannya, kita hormati dia karena keadilannya. Baik. Wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Maka orang berbuat zalim itu sebenarnya orang cari sengsara. Jujur, ini harus kita pahami, kita yakini dan perlu kita rasakan. Anda berbuat zalim kepada seseorang, Anda cari sengsara. Kenapa? Kalau dia tiba-tiba marah mendoakan Anda, akan dikabul oleh Allah. Bahkan doa mazlum biarpun orang kafir, Islam tidak mengajarkan berbuat zalim kepada siapapun.
Apalagi orang beriman. Ayo, kita zalim pada seseorang. Lalu dia doain kita dengan doa jelek. Dikabul oleh Allah. Berbuat zalim itu orang rugi. Berbuat zalim merugi. Kadang zalim nggak tanggung-tanggung pada ibunya, bapaknya, saudaranya, rebutan waris. Dan seterusnya, hati-hati. Wa da'watul mazlumi, doanya orang yang terzalimi. Yarfa'uha Allahu, Allah akan angkat. Fauqal ghamam, di atas mendung. Maksudnya gambaran bahwasanya doa itu gambaran seolah-olah fisik yang bergelantungan akan diterima atau tidak oleh Allah. Maksudnya panjatan doanya itu tidak langsung kebuang hilang. Tidak. Jadi ini sebuah gambaran bagaimana doa bergelantungan di mega, di mendung itu. Ini sabda Nabi sebagian memaknai bahasanya seolah-olah doa itu tidak, kalau doanya ada sebagian doa yang langsung ditolak. Kan begitu. Ada doa langsung ditolak. Sudah seolah-olah nggak berdoa. Tapi doa ini adalah langsung diterima kalau belum doanya orang zalim berkelantungan di mendung. Kurang lebihnya gambarnya begitu. Kemudian wa tuftahu lahu abwabus sama, pintu langit dibuka. Yaqulu Rabbu azza wa jalla, Allah berfirman, menyebutkan kisah doanya orang yang dizalimi. Wa izzati, Allah bersumpah dengan kemuliaannya, wa izzati, dan kemuliaanku, la ansurannaka walau ba'da hinin. Sungguh aku akan tolong engkau wahai orang yang terzalimi. Tunggu. Ini gambaran tentang begitu dahsyatnya doanya orang yang terzalimi. Kalau Anda lagi dizalimi oleh saudara Anda, jangan doain jelek deh, doain baik, kasihan dia. Doakan baik. Doa yang paling penting adalah semoga Allah berikan kesadaran. Nah, kalau sudah sadar kan tidak zalim lagi sama kita. Kita juga perlu menanamkan jiwa lembut hati, lembut hati, kelembutan hati, pemaaf dan seterusnya. Rawahu Ahmad fi hadits dari Imam Ahmad. Wa Tirmidzi, Imam Riwa hasanahu wa labdu as-shaimu hina yuftir. Hina. Zahina ada riwayat dua, hatta wa hina. Hatta wahina. Jadi doa dikabul itu adalah sebelum, sehingga hatta yuftir. Ada riwayat hina, waktu berbuka. Sehingga kalau ada orang meributkan, kalau jangan membaca doa sebelum berbuka, doanya setelah berbuka, ntar dulu lah, jangan dibikin orang awam kebingungan hal-hal begitu. Ini sampai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mendatangkan dua riwayat untuk jadi bahan renungan. Hatta yuftira, hina yuftir. Kalau hatta, sepanjang hari dikabul sampai nanti berbuka selesai kisahnya. Ternyata riwayat hina, waktu berbuka juga dikabul. Hina, sehingga langsung Allahumma laka sumtu, saat berbuka. Lintasan panjatan doa. Sebelum juga sah. Setelah juga tidak masalah. Begitu. Wa Ibnu Majah wa Sahawi wa Huzaimah wa Hibban. Wa fi riwayatil Bazzar, Imam Bazzar meriwayatkan thalathatun, 3 orang hakun. Kalau sudah kalimat hak ini bukan mewajibkan, kita mewajibkan atas Allah dan bukan Allah mewajibkan atas dirinya sendiri. Tidak ada kewajiban bagi Allah. Maksudnya sesuatu yang sangat-sangat diperhatikan oleh Allah untuk dibalas. Thalathatun hakun alallahi, ini istabir. Pokoknya begini, dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, kalau ada kalimat-kalimat yang mewajibkan atas Allah perlu dijelaskan. Bukan Allah mewajibkan atas dirinya untuk melakukan sesuatu. Tidak ada sesuatu yang mewajibkan atas Allah dan tidak hambanya dan juga tidak Allah sendiri. Allah fa'alun lima yasha. Allah boleh berbuat apa saja. Akidah kita tidak mengatakan Allah wajib melakukan sesuatu. Tak. Allah boleh memasukkan ke neraka fulan, ke surga fulan. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Ini makna. Maknanya tidak ingkar janji. Thalathatun, 3 orang. Hakun. Alallahi, dalam bahasa sederhananya, Allah akan memperhatikan dengan lebih. Sehingga seolah-olah menjadi sebuah kewajiban. Tapi tidak wajib bagi Allah untuk melakukan apapun. Alla yarudda lahum da'watan, untuk tidak menolak. 3 orang yang tidak ditolak oleh Allah doa-doa mereka. Siapa itu? As-shaimu hatta yuftira.
Orang berpuasa hingga dia berbuka, maka lagi banyak berpuasa, banyaklah berdoa. Sampai berbuka nanti sepanjang hari itu dikabul doanya. Karena dia dalam keadaan berpuasa di siang hari. Kalau sudah buka nggak puasa lagi. Wal madrumu hatta yantasira, seorang yang terzalimi sampai dia tertolong. Allah, orang zalim. Wal musafiru hatta yarji'a, seorang dalam bepergian yang diizinkan, bukan bepergian yang haram tentunya. Bepergian yang diizinkan, yang dihalalkan, baik untuk cari nafkah atau hanya untuk bersenang-senang dengan keluarga. Selagi mubah, apalagi sunnah, apalagi wajib, maka itu doanya akan dikabul. Maka di sepanjang perjalanan juga banyaklah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas apa yang telah beliau sampaikan. Semoga dari apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia dan Deku Network kemanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Bagi Anda para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi kami di nomor interaktif 0898 0202 444. Kami ulangi lagi 0898 0202 444. Dan juga kami mempersilahkan kepada para hadirin jamaah, baik dari jamaah laki-laki maupun dari jamaah perempuan, yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam serta salawat. Namun sebelum itu izinkan kami membacakan pertanyaan yang datang langsung dari media sosial. Untuk pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, belakangan ini ramai dibicarakan sebuah film berjudul Bid'ah yang menuai kontroversi. Film ini menampilkan tokoh seorang ulama dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dan ekstrim, sehingga banyak yang menilai film ini seolah-olah sedang melakukan pembunuhan karakter terhadap sosok ulama. Bagaimana pandangan Buya terhadap fenomena semacam ini ketika media hiburan justru menampilkan sosok ulama secara negatif dan menyimpang? Bagaimana umat Islam sebaiknya bersikap terhadap film atau karya yang berpotensi merusak citra ulama dan ajaran Islam? Mohon nasihat dan penjelasan dari Buya agar kami tidak keliru dalam menyikapi. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik, dia akan selalu merindukan kebaikan. Maka jika membuat sesuatu, tentu sesuatu yang akan bermanfaat. Itu orang baik. Tapi kalau memang orang itu tidak baik, tidak kerinduan membuat kebaikan, menghadirkan kebaikan, menjadikan orang lain baik, dia akan menjadi orang yang selalu merugikan orang lain. Dan memang dalam dunia kehidupan semacam itu. Bajunya bermacam-macam. Bajunya bermacam-macam. Bisa seorang pedagang, bisa seorang seniman, bahkan bisa jadi seorang ustadz. Ternyata menjadi ustadz munafik merusak umat dengan gaya pemikiran dan ilmunya. Ada. Jadi memang bukan orang baik. Sehingga dibalik oleh baginda Nabi SAW, paling baiknya orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kan begitu. Selagi tidak bermanfaat, ya dia bukan kebaikan dalam hal itu. Bukan orang baik. Dalam sisi itu. Biarpun mungkin punya kebaikan yang lainnya. Kalau itu membuka karakter, artinya menjadikan orang merendahkan ulama. Kok ulama? Tukang becak saja juga tidak boleh kita rendahkan, tukang sapu tidak boleh kita rendahkan, orang jualan di pasar tidak boleh kita rendahkan. Kalau kita membuat satu film yang menjatuhkan nilai seorang tukang becak, ini film jahat dia. Orang jahat, orang tukang becak ada yang baik hati dan ahli surga.
Kalau membicarakan tentang jahatnya, ada tukang becak yang bohong, ya tentunya bohongnya itu. Kalau ada ustadz atau kiai nggak benar, ya tentunya tentang karakter ustadz. Seharusnya ustadz itu begini, tapi dia ustadz itu kok melakukan begini. Jadi dengan cara semacam itu bukan membuat satu gambaran tentang ustadz itu jelek, atau tukang becak itu jelek semuanya, atau tukang sapu adalah jelek, tukang sampah jelek. Kami tidak pernah melihat film itu kayak apa, sampai hari ini belum melihat juga kayak apa. Kami dengar saja. Tidak punya banyak waktu untuk melihat seperti itu. Cuman banyak orang dengar kayaknya setelah ini harus melihat kayak apa sih. Kita belum pernah lihat. Saya tidak pernah lihat, hanya sepintas ada orang nunjukkan ini. Waduh, berapa menit ini. Duduk sama saudara yang beriman saja, kita tidak punya banyak waktu kalau harus baca, dengar film-film begitu, lihat film kok sia-sia amat waktunya. Cuma di saat ditanyakan begini kita perlu tahu untuk mengomentari. Yang jelas kalau seandainya film itu merendahkan derajat atau karakter atau sifat seorang ulama, maka ini adalah fitnah. Itu fitnah. Dan kami himbau kepada siapapun jangan buat sesuatu yang menjadikan orang itu berprasangka buruk kepada orang lain. Kalau kita ingin menjelaskan tentang kejelekan atau perilaku ustadz yang jelek, itu tentunya bukan kita ingin menjatuhkan nama ustadz, tapi ustadz atau orang jelek yang menodai tentang nama ustadz. Oknum dong. Seperti kemarin ditanyakan ada ustadz cabul, ustadz koruptor, ustadz ngambil duit masjid, ustadz makan duit pondok, yaitu ustadz palsu kan. Jadi jangan dianggap ustadz semuanya jelek. Kalau kita ingin bicara tentang polisi yang jelek, ya jangan bukan polisi semuanya jelek dong. Tapi kalau kita buat sebuah film yang akan menjadikan rakyat tidak percaya dengan polisi, juga salah itu. Tapi kalau kita ingin buat sebuah film yang bisa mengajari kepada calon-calon polisi, jadilah polisi seperti ini, polisi yang jujur seperti ini. Di sana ada polisi jelek, mungkin dalam sebuah peran itu ada polisi yang gampang nerima duit, ini sogok segala macam. Tapi ada gambarnya polisi, ini ada gambaran dua polisi. Maka ditambahkan ini polisi bohong, polisi yang ya pagar makan tanaman lah, polisi malah merusak. Maka dia adalah pencuri nyamar jadi polisi sebetulnya, kan begitu. Tapi jangan dikatakan polisi jelek semuanya. Kami tidak tahu film itu seperti apa, apakah yang nonton salah, padahal di situ ada bandingannya, ada ustadz jelek, ada ustadz baik, ini loh yang nggak benar, jangan ditiru, ini yang perlu ditiru. Mungkin begitu, wallah alam, kami tidak melihat film itu. Kalau ceritanya semacam itu, bukan bunuh karakter, saya tidak tahu. Betul, kami belum tahu betul. Kan bisa jadi, ada tentang ustadz, di sini ada ustadz, dalam film yang sama, ada ustadz ini nggak bener, ustadz ini wah cowal-cowel perempuan, ustadz ngambil duit masjid, ini korupsi ini ustadz yang jelek jangan ditiru, tapi ada bandingannya ustadz yang baik, ini loh yang kita tiru, itu mungkin kalau begitu bukan bunuhan karakter. Untuk menampakkan mana yang hak, mana yang batil, Allah alam. Saya tidak bisa komentar tentang itu, kami tidak tahu. Cuman kalau ada orang membuat satu gambaran cerita atau film merendahkan suku, bangsa dan sebagainya, jahat dia. Merendahkan satu suku, merendahkan satu profesi, nggak dibenarkan. Dan orang baik tidak akan bisa melakukan itu, nggak akan bisa. Apalagi membuat sebuah film nggak dibuat sehari seperti ngomong spontan, enggak. Ada perencanaan, ada naskah yang ditulis, kemudian di balik naskah itu kan ada ide-ide yang mau dihadirkan apa, kan nggak. Kemudian prosesnya nggak gampang. Sehingga dalam dunia perfilman pun kita, orang Islam harus bangkit dalam dunia perfilman. Ada referensi tentunya dalam membuat film. Film itu adalah referensinya harus disodorkan kepada orang yang mengerti tentang hukum bukan sekali, dua kali. Awal sebelum pembuatannya. Dari naskahnya, dari cara pembuatannya dan sebagainya. Setelah jadi disodorkan kembali, sudah layak atau belum. Harus begitu dong prosesnya. Referensi di saat sebelum atau namanya marja'i istilahnya dikoreksi bahasa sederhananya oleh orang yang mengerti ahlinya tentang saya ingin membuat film tentang Islam. Oke. Ini loh alur ceritanya, cepat ceritanya seperti ini. Kemudian naskahnya semacam ini, dilihat benar atau tidak, isinya seperti apa. Kemudian setelah itu pembuatannya juga biarpun Islami kayak apa, pembuatannya melanggar syariat, ini betul-betul main film murni ini. Tentang laki kemahroman. Harus. Kemudian setelah itu, setelah jadi diperlihatkan kembali. Jangan ada kepotong yang kurang dan sebagainya. Ada peran-peran yang tidak layak dan sebagainya.
Setelah itu dikeluarkan, baru dahsyat semacam itu. Dan membuat film hebat itu tidak harus jorok, tidak harus melanggar syariat. Nah, kan ada seorang membuat sebuah film itu hampir 1 jam itu, hanya perannya 2-3 orang, tentang orang melakukan sebuah perjalanan, tentang dikduknya sebuah perjalanan, ada ini, ada itu, dan sebagainya. Ternyata sampai berjam-jam menarik orang terpesona, nggak ada perempuannya yang aneh-aneh, nggak ada, bisa kok. Itu hebatnya orang buat film. Makanya justru film rendah ini harus mengumbar syahwat, harus membawa fitnah, dan tentunya di barat sana ada orang yang memang tidak punya tendensi, tidak punya tujuan jelek, hanya ingin membuat. Ada kreasi-kreasi film, bisa jadi ada. Bahkan mungkin yang memberikan motivasi yang baik ada mungkin di sana. Dan tidak ingin merendahkan tentu ada. Tapi ada di balik kisah yang dibuat oleh seniman ini untuk menghancurkan ada, atau ditumpangi dia tidak sadar. Dimulai dari zaman dulu ada dunia pewayangan. Ada pesan yang dititipkan di balik cerita yang dihadirkan oleh seorang dalang. Drama, sampai film hari ini pun juga sama. Ada pesan tentunya yang harus dibawa di balik itu semuanya. Kesimpulannya adalah, apapun bentuknya, mulai dari dunia pewayangan, kemudian drama, teater, segala macam itu, sampai dunia perfilman, kalau ternyata itu merendahkan kemanusiaan, suku manusia, adalah bukan sebuah film yang baik. Ya nggak perlu dong ditonton. Bahkan menjadi catatan kalau orang cerdas, pembuatnya dan semuanya adalah orang yang tidak perlu direkomendasi lagi. Harus runtuh dong dia. Tapi kalau justru malah kita angkat yang demikian, berarti kita yang runtuh. Tidak mengerti mana yang baik, mana yang jelek. Nah, ini seperti itu. Jadi kita tidak bisa komentar secara detail tentang film tersebut. Kami punya gambaran. Bukan saja urusan ulama yang dibunuh karakternya atau yang direndahkan. Akan tapi mohon maaf, tukang masak, tukang sapu, tukang sampah, tukang becak, tukang taksi, semua tukang daging, orang jual pasar, nggak boleh direndahkan apapun, apalagi seorang ulama yang ada hubungannya dengan simbol syiar agama. Wah, ini kejahatan di atas kejahatan. Merendahkan tidak boleh, mencaci tidak boleh. Sampai kalau kita tarik ke atas, la tasubul ladzina yad'una min dunillah. Sampai di dalam Islam dilarang kita mencaci sesembahan orang lain, nggak boleh. Indahnya di dalam Islam, adab itu ada, akhlak ada, keimanan juga ada. Baik, seperti itu. Nah, tadi bagaimana sikap kita? Jadi Anda jangan jadi seperti itu, gitu saja kesimpulannya. Karena problemnya bukan urusan film, urusan caci maki di media kan sudah biasa hari ini. Anda jangan begitu, perendahan, omongan, bisa saja ceramah merendahkan orang lain, bisa saja. Tidak fokus ke film tersebut. Kalau film tersebut kami anggap sebagai oke lah, pengingat agar kita bicarakan masalah ini. Tapi untuk merendahkan orang lain bermacam-macam cara. Ceramah boleh, bisa jadi. Profesi yang lainnya bisa saja. Kesombongan. Anda jangan jadi seperti orang-orang yang merendahkan seperti itu. Selesai. Berarti yang merendahkan jelek dia. Biarpun tampaknya baik, tetap jelek. Mungkin mengatakan, wah perannya hebat dan sebagainya. Film kan tidak hanya pemeran. Akan tapi maknanya, isinya dong. Kalau film membongkar, merusak akhlak, menjadikan orang prasangka buruk, dari mana sisi kebaikannya? Kalau sampai film itu akan mendapatkan piala apa sih dalam dunia perfilman dulu tuh? Wallah, piala-piala apa tuh namanya? Ini pasti salah ini. Hakim-hakimnya sudah nggak benar. Masa yang jelek jadi baik ini kan? Mulai kapan kotoran ayam jadi minyak wangi? Ini kan nggak mungkin. Pasti hidungnya yang kena. Apa penyakit hidung yang baunya? Jadi nggak bisa. Nah, kalau sudah salah semuanya repot dong. Makanya di saat orang sudah pada sakit begitu, Anda jadilah orang yang sehat, selesai. Sehat jangan biasa punya ungkapan, punya kreasi, punya karya, punya tulisan yang menjadikan merendahkan orang lain. Tidak boleh. Itu saja yang kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Buya atas jawabannya. Mungkin selanjutnya telah masuk satu menelpon. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan dari mana? Dari hamba Allah di Tangerang. Baik Ibu, sholawatnya terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bu, bisa bertanya kepada guru kita tercinta, Buya Yahya.
Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang haji Buya. Alhamdulillah tahun ini adik kami 3 orang insya Allah berangkat haji, cowok dan cewek. Bagaimana bukan menyikapi, menjalankan kewajiban haji yang rukun-rukunnya ketika antar berangkat wukuf supaya tidak terlalu jadi ekstrim. Kayak kadang dipesenin tuh adik-adik tuh sama saudara atau orang tua, jangan sampai buka kaos kaki di tempat umum ketika melaksanakan wukuf. Atau nanti buka kaos kakinya di kamar mandi, seperti itu. Jangan sampai rambut satu keluar. Sebenarnya kalau kayak rambut satu keluar itu kena dam atau gimana ya? Sebenarnya mau nanya tentang syarat kewajiban rukun supaya kita ngejalaninnya enak, tidak menakutkan, sehingga takut batal hajinya. Karena kan kalau haji itu sekali, apalagi haji sekarang susah daftarnya. Gitu Bu ya. Baik, Anda jawabannya insya Allah adalah ikuti kajian kitab haji dari awal sampai akhir. Yang dihadirkan di majelis ini juga. Nah, termasuk buku ini kami tulis, kami hadirkan untuk menghindari kesalahpahaman fikih haji yang stres. Kalau nasihat jangan, kamu seorang perempuan jangan buka kaos kaki di depan umum, benar karena kaki adalah aurat, kan begitu. Cuman nggak ada hubungannya dengan umroh, dengan haji nggak ada hubungannya. Buka kaki, memang ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan kalau bukan pertanyaan, kejadian. Nyampe ke telinga kami dan telinga Umi. 2 kali atau 3 kali orang sama mutawifnya bilang, kalau kamu buka kaos kaki bayar dam. Dari mana? Sehingga ada orang kaos kakinya basah sampai masuk angin dia karena nggak berani buka kaos kaki. Mohon maaf, buka baju semuanya pun nggak kena dam kok. Misalnya di kamar mandi lagi mandi atau di rumah di kamar sama suaminya. Di depan umum ya dosa buka aurat. Ini nggak ada urusannya, makanya kadang-kadang dari mana ustadz atau mutawif mengatakan buka kaki bayar dam itu dari mana? Buka kerudung bayar dam itu gimana? Memang buka kerudung depan umum haram, depan laki-laki haram. Itu kan jelas. Cuman nggak ada urusannya dengan haji dan umroh. Ini kejadian rupanya, dipikir itu kisah lama tentang beberapa haji tahun yang lalu ini ada orang yang dekat dengan kita, kemudian haji sampai di rumah cerita, kataku dengan Umi, aduh saya kena dam banyak, kenapa saya copot kaos kaki dan sebagainya. Siapa nyuruh? Mutawifnya. Nah inilah, makanya buku ini kita tulis, agar para mutawif yuk kita zoom deh. Membuat zoom, belajar bersama supaya meringankan orang naik haji. Jangan mereka dihantui, hantu kan serem, dihantui oleh merasa salah terus sehingga was-was dan sebagainya, ibadahnya tidak nyaman. Nah gitu. Rambut kelihatan satu, kerumbat kelihatan semuanya pun tidak batal hajinya, tapi dosa buka aurat ibu yang soleha. Nggak kena dam. Yang kena dam adalah Anda mencabut rambut, ceduk. 3 rambut ada proreli, atau Anda potong krek waktu ihram. Ini keluar rambut bukan. Ini tolong dibedain antara dosa sama yang menjadikan kena dam. Sama yang membatalkan, ada begitu nanti. Di dalam masalah urusan hubungan suami istri misalnya. Jadi nggak bisa dijawab satu pertanyaan, wahai para penanya yang solehah. Jadi kebetulan sudah kami hadirkan kalau tidak salah, yang full itu kami hadirkan di bulan Ramadan. Anda cari rekamannya di bulan Ramadan. Kalau tidak salah cukup hanya 10 hari sudah khatam buku ini kita baca dengan detail. Anda baca dengar pelan-pelan. Dengarnya yang benar bukan sambil makan. Bukan sambil main handphone. Dengar serius, bismillah karena Allah. Nanti ada pemahaman yang masuk. Dan memang kami hadirkan buku ini untuk meringankan. Makanya kayak tadi, urusan tawaf kita hadirkan pendapat. Selagi tidak melanggar, masih ada pendapat ulama, kita hadirkan untuk kemudahan. Dan hampir di kitab ini kami hadirkan kemudahan. Sehingga ada sebagian ustadz yang mengkritisi dan kami katakan jazakumullah hasanah jaza, terima kasih Ustadz atas kritikannya terhadap buku ini, itu menunjukkan perhatian Anda kepada kami. Akan tapi ada beberapa pendapat lemah yang kami hadirkan di sini untuk kemudahan, dan memang sengaja kami hadirkan pendapat kayak tadi mazhab Abu Hanifah kita hadirkan untuk kemudahan seperti itu. Dan berat, ibadah haji itu berat, jangan sampai dipersulit dengan kesalahpahaman kita sendiri. Itu saja insya Allah. Jadi ikuti kajian ini. Kalau nguruti kajian ini kayak sampai haji belum tuntas, belum khatam ini. Tapi ada kajian bulan Ramadan kalau tidak salah halaqah fajar itu awal sampai episode 1 sampai episode ke-11 atau 12 itu semua adalah tentang haji. Bahkan sampai akhir haji, cuman yang di akhir adalah bukan kitab ini, tanya jawab bebas. Anda bisa dengar itu nanti. Tanya jawab haji di halaqah fajar. Kalau tidak salah halaqah fajar insyaallah. Itu saja, wallahu alam bissawab.
Syukran Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami mempersilahkan kepada para hadirin jamaah yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam serta salawat. Kami persilahkan kepada para hadirin jamaah laki-laki terlebih dahulu. Baik, nampaknya tidak ada. Kemudian kami mempersilahkan para hadirin jamaah perempuan yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan diawali dengan salam serta salawat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah senantiasa Buya dia berikan kesehatan dan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal. Buya, saya mau tanya, ini kebetulan Sodik katanya malu mau bertanya. Tapi saya akan sampaikan, insya Allah Buya menjawabnya. Jadi karena kedua orang tua dia sudah meninggal. Anaknya tuh mau mengadakan mana yang dilebih dulukan antara hakeko dan kurban, katanya mereka gitu. Mohon penjawabannya. Siapa itu? Orang yang sudah meninggal itu orang tuanya. Orang tuanya belum akekah? Mungkin katanya yang didulukan itu hakeko apa kurban gitu. Baik. Syukron kasiron jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ibu bapak yang soleh solehah,